Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita masih berikan kesehatan untuk menjalani aktivitas kita. Perkenalkan, nama saya Rika Vanisia dari kelas 11 IPA 3, berasal dari sekolah SMA Negeri 92 Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang materi kimia, yaitu larutan penyangga atau buffer. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari video materi ini. Tujuan pembelajaran video materi ini adalah: 1. Kita dapat mengetahui apa itu larutan penyangga atau buffer. Yang kedua, kita bisa mengetahui fungsi buffer atau larutan penyangga bagi tubuh kita. Yang ketiga, kita dapat menentukan pH larutan penyangga atau buffer dan dapat mengetahui cara kerja larutan penyangga atau buffer. Mari kita mulai pembahasannya. Materi larutan penyangga atau buffer. Sebelum memulai pembahasan materi, saya akan menjabarkan prasyarat-prasyarat dari larutan penyangga atau buffer, agar kita bisa membedakan serta menentukan pH dari larutan penyangga. Yang pertama, contoh asam kuat dan asam lemah. Contoh asam kuat ialah asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam klorat, asam nitrat, asam perklorat, asam sulfat. Selain contoh asam kuat, ada contoh asam lemah, yaitu asam asetat, asam fluorida, asam sianida, asam format, asam karbonat, asam fosfat, dan asam sulfit. Kedua, contoh basa kuat dan basa lemah. Contoh basa kuat ialah litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, rubidium hidroksida, cesium hidroksida, asam perklorat, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, barium hidroksida. Lalu contoh basa lemah, yaitu amoniak, besi hidroksida, aluminium hidroksida, amonia hidroksida, hidrosilamin. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, contoh pasangan asam basa konjugasi, di mana seperti yang kita lihat ada dua contoh pasangan asam basa konjugasi. Sekarang kita masuk ke definisi larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga atau buffer merupakan larutan yang dapat menjaga atau mempertahankan dan menstabilkan pH-nya dari penambahan asam, basa atau garam maupun pengenceran oleh air. Hal ini dikarenakan larutan penyangga mengandung zat terlarut bersifat penyangga yang terdiri atas komponen asam dan basa, di mana komponen asam berfungsi menahan kenaikan pH, sedangkan komponen basa berfungsi menahan penurunan pH. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja larutan penyangga atau buffer. 1. Prinsip kerja larutan penyangga asam pada upaya mengubah pH, yaitu penambahan sedikit asam, penambahan sedikit basa. Pengenceran dapat diabaikan karena penambahan ion H+ dari air terlalu kecil. Sama dengan prinsip kerja larutan penyangga asam, prinsip kerja larutan penyangga basa pada upaya mengubah pH pun sama. Jenis-jenis larutan penyangga atau buffer yang terdiri atas: A. pH larutan penyangga asam atau buffer asam. Larutan penyangga asam atau buffer asam dapat dibuat dengan dua cara, yaitu 1. Mencampurkan larutan asam lemah dengan basa konjugasinya. Kedua, mencampurkan larutan asam lemah dan basa kuat. Contoh-contohnya serta rumusnya kita bisa melihat di layar ini. B. pH larutan penyangga basa atau buffer basa. Larutan penyangga basa atau buffer basa dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya. Kedua, mencampurkan larutan basa lemah dengan asam kuat.
Dan contoh-contoh serta rumusnya kita bisa melihat di layar ini. Contoh larutan penyangga atau buffer. A. Contoh buffer asam, yaitu 1 CH3COOH dan CH3COONA, 2 CH3COOH dan CH3COO-. B. Contoh buffer basa, yaitu 1 NH3 dan NH4+, 2 ALOH3 dan AlCl3. Materi yang terakhir, contoh larutan penyangga atau buffer dalam tubuh manusia, yaitu 1 H2CO3 atau asam karbonat dan HCO3- atau bikarbonat. Fungsinya untuk mempertahankan pH dalam darah dalam tubuh manusia. Kedua, H2PO4- dan HPO42-. Fungsinya untuk sel tubuh atau intrasel dalam tubuh manusia. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyemangati kalian yang di luar sana agar tetap berada di rumah walaupun banyak virus yang sedang mewabah, atau mungkin jika kita ingin keluar, kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan masker, dengan selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan kita serta menjaga imun tubuh kita. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat siang.